Jagat maya diguncang video penganiayaan karyawan oleh anak bos toko roti. Belakangan diketahui pelaku penganiayaan adalah GSH yang tak lain anak bos toko roti yang sehari-hari dikenal temperamen dan kasar. Malang bagi karyawan yang sempat mengalami memar hingga kepala bocor karena terkena benda tumpul yang dilempar GSH. Saat ditemui tim insert, korban menunjukkan bekas luka di kepala yang rupanya sudah terjadi pada pertengahan Oktober lalu. Meski lukanya kini sudah mulai mengering, namun efek psikologis yang ditimbulkan masih begitu menyiksa. Gali-gali rambutnya gitu ya. Tapi sakit ya, Pak? Enggak sih. Enggak, cuma ya udah berbekas. Jadi di pintu berapa lama, Kak, sampai akhirnya dia sembuh sendiri? Berapa lama ya? Hampir lama. 2 bulan. Hampir lama. 2 bulan. Tapi mungkin ada pertanggungjawaban nggak sih dari pihak pelaku? Awal aja sih yang bawa ke klinik itu. Setelah itu nggak ada ya? Cuman 200.000 biaya pengobatannya. Setelah itu nggak ada. Terluka parah hingga dilarikan ke klinik terdekat memang baru kali ini terjadi. Namun aslinya perlakuan kasar dilempar benda padat sebenarnya bukan kali pertama dilakukan GSH. Mirisnya lagi, sudah dianiaya dan akhirnya berhenti kerja, gaji korban masih ditahan. Sebelumnya udah pernah dialami, sebelum kejadian ini pernah saya dilempar pakai tempat solasi sama dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena saya kalau meja. Sama saya dikatain miskin, babu, terus juga dikatain orang miskin kayak lu mana bisa masukin gua ke polisi, gua kebal hukum sama gaji saya bulan Oktober itu belum dibayar. Emang dia sempat nyuruh ke toko, tapi kan saya trauma ya, takut ketemu pelaku juga kan, karena pada saat itu pelaku belum tertangkap juga. Jadi saya juga nggak disarankan untuk ke sana sama orang tua saya. Di situ saya juga bilang ke bos saya nggak diizinin ke sana, bos. Kalau mau TF, tapi sampai sekarang itu nggak di TF. Saya juga ada buktinya kalau saya minta TF. Sorotan dan atensi publik yang kian besar belakangan membuat penyelesaian kasus ini kian menemui titik terang setelah sebelumnya beredar kabar tidak mendapat respon dari pihak berwajib. Namun hal ini dijawab oleh Polres Jakarta Timur dengan penangkapan tersangka GSH di Sukabumi. Ini yang dari mana ini? Dari penyidiknya Pak Awe. Pak Awe? Oh iya. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau anda kata udah paham. Kita ngomong sama dengan penyidik langsung Pak Jos nanti. Dalam keterangannya, AKBP Armunanto selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menegaskan bahwa sejak menerima laporan, pihak Polres Jaktim langsung bergerak dan kasus ini terus mengalami kemajuan dari hari ke hari hingga akhirnya kini tersangka ditahan. Pelaku bahkan dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Sebenarnya kami tidak ada kendala. Kami berprogres mulai dari kami terima laporan polisi tanggal 18 Oktober ya. Kami langsung mengantarkan korban untuk divisum di Rumah Sakit Polri. Nah, kemudian kan nggak mungkin bisa kami langsung periksa karena si korban ini kan sudah capek ya seharian dari pagi tanggal 18 Oktober itu subuh membuat laporan, langsung paginya kami antar, kemudian kan dia butuh istirahat dan dia minta istirahat. Ya, kami terapkan pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2. Untuk hukumannya, hukumannya 5 tahun. 5 tahun penjara ya, Pak? Ya. Pasalnya dirubah menjadi pasal 354 dengan ancaman 8 tahun ya, karena dimungkinkan itu masuk dalam kategori penganiayaan berat ya. Karena sebenarnya kalau saya lihat case-nya Ayu itu saat itu harusnya dirawat ya, karena selain badannya biru, palanya di ini sobek gitu kan. Mungkin dia berpikir
karena memang keterbatasan biaya gitu loh. Jadi dia tidak melakukan untuk dirawat, tapi lainnya harusnya dirawat gitu loh. Ya, penganiayaan atau main hakim sendiri tidak pernah dibenarkan atas alasan apapun. Apalagi karena arogansi dan tabiat buruk yang kemungkinan menjadi profil pelaku penganiayaan. Menjadi sorotan viral, maka inilah penelusuran tim Insert ke TKP Toko Roti di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur. Nah pemirsa, saat ini saya bersama tim Insert Investigasi sudah berada di daerah Penggilingan, Jakarta Timur, yaitu tepatnya di depan TKP, yaitu toko roti bernama Linda Yes Pastry and Coffee. Dan kita akan melihatnya seperti apa sih sebenarnya kondisi toko roti yang digadang-gadangkan sebagai tempat kejadian penganiayaan tersebut. Nasi sudah menjadi bubur. Yang sudah terjadi, tetaplah terjadi. Ditemui tim Insert Investigasi, Linda, sang pemilik, sekaligus Ibu Gesa, bercucur air mata. Meski sebelumnya santer diberitakan ada usaha keluarga pelaku untuk mengaburkan kasus ini, hal ini dibantah Linda dan sebaliknya mengaku sebagai orang pertama yang mendorong korban untuk melapor. Kan dia di penjara sekarang, dan dari awal juga saya yang suruh Ayu melapor polisi. Secara hati nurani mungkin sebagai seorang ibu itu pasti berat sekali ya. Bukan berat lagi. Setiap hari saya menangis. Tapi dengan adanya proses ini, dia bisa berubah. Dia menjadi orang yang tidak temperamen lagi. Daripada hukuman Allah, banyak orang melakukan kejahatan. Di dunia ini baik, dunia ini enak, dunia ini penuh segala itu. Tapi di akhirat hukuman itu kekal. Saya menyadari ini, saya menyadari.